Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Gimana keadaan anak-anak hari ini? Gimana keadaan Baik, anak hari Pak. ini? Baik-baik, Pak. Baik-baik, Pak. Baik-baik. Ada yang tidak ada dalam pembelajaran hari ini? Ada 2 orang yang tidak hadir pada pembelajaran kali ini. Yang pertama ada Gung Abin karena kendala sinyal. Yang kedua ada Octavia karena sakit, Pak. Nah, untuk selanjutnya, yaitu kita akan terus bersyukur ya. Nah, bersyukur ini kita akan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini atau pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Baik, selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, ada baiknya kita untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Iya. Terima kasih ya Rizky. Semangat belajar kita. Nah, ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak ingin ya merecall kembali yaitu pengetahuan anak-anak sebelumnya pada pertemuan sebelumnya. Nah, kira-kira pertemuan sebelumnya itu kita akan membahas tentang cahaya ya. Terus bagaimana sifat-sifat cahaya tersebut? Nah, kira-kira siapa yang masih ingat? Bagaimana sifat-sifat cahaya? Saya, Pak. Cahaya dapat merambat lurus dan merupakan salah satu gelombang elektromagnetik. Ada lagi nggak? Nah, ada lagi nggak? Saya, Pak. Siapa? Ya. Wasista. Cahaya dapat dipantulkan dan dibiaskan, Pak. Pernah nggak melakukan ini anak-anak sebelum anak-anak berangkat ke sekolah? Pernah, Pak. Pernah seperti itu? Nadia pernah nggak? Pernah, Pak. Pernah. Nah, coba mengapa melakukan itu Nadia? Untuk merapikan penampilan biar rapi ketika ke sekolah, Pak. Jika kita bercermin itu apa kegunaannya? Anak-anak? Saya, Pak. Siapa? Rizky ya. Rizky, gimana Rizky? Menurut saya ketika kita bercermin itu, kita akan mengubah penampilan kita yang semula agak berantakan atau acak-acak menjadi lebih rapi, Pak. Kalau kita bercermin, itu menggunakan cermin apa anak-anak? Saya, Pak. Ya, Rizky. Gimana Rizky? Biasanya kita menggunakan cermin datar, Pak. Itu pokok bahasan kita ya, yaitu tentang cermin datar. Akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis pembentukan bayangan pada cermin datar melalui kegiatan literasi, percobaan, dan diskusi dengan benar. Ya, video dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak bisa mengamati nantinya dan mengidentifikasi ya. Nah, silahkan anak-anak mencermati ya. Ya, dalam video itu disajikan seorang wanita yang berkunjung ke wahana rumah kaca di Dufan. Ya, yaitu lepatnya di Jawa ya. Wanita tersebut berjalan melewati kaca-kaca yang tersusun dan melihat bayangan di kaca lebih dari satu. Nah, kemudian seorang wanita tersebut bingung kenapa bisa muncul bayangan lebih dari satu. Mengapa? Ya, mengapa bisa seperti itu? Ya, Pak. Karena di dalam wahana tersebut terdapat lebih dari satu cermin yang membentuk sudut, Pak. Yang lain bagaimana? Anak-anak? Saya ilusi optik dari cermin datar, Pak. Nah, kira-kira apa lagi? Mengapa dia bisa muncul lebih dari satu bayangannya? Saya, Pak. Karena banyak ada cermin di wahana 1000 cermin, Pak. Nah, kenapa dia bisa menghasilkan bayangan yang banyak? Nah, itu nanti kita selesaikan ya di LKPD. Seperti itu anak-anak ya.
Silahkan dari kelompok 5, perwakilannya Sergio ya. Nanti anggota kelompoknya dibantu juga ya. Silahkan bergilir nantinya menyampaikan apa yang anak-anak buat selama diskusi di rumah. Silahkan Sergio, waktunya Bapak serahkan kepada Sergio. Pagi teman-teman, kami dari kelompok 5 dengan perwakilan saya sendiri yaitu Sergio. Dari perwakilan kelompok 5 di sini kami akan mempresentasikan hasil dari LKPD kami. Yang kita mulai langsung saja dari rumusan masalah. Bagaimana hubungan besar sudut dengan jumlah bayangan yang terjadi pada dua cermin datar yang membentuk sudut. Baik, kita lanjut ke hipotesisnya. Hubungan besar sudut dengan jumlah bayangan yang terjadi pada dua cermin datar yang membentuk sudut berbanding terbalik. Oke, kita lanjut ke kesimpulannya. Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi dengan kelompok, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan besar sudut dengan jumlah bayangan yang terjadi pada dua cermin datar yang membentuk sudut adalah berbanding terbalik. Terima kasih ya dari kelompok 5 ya, sudah memaparkan dari data, dari analisis, kemudian pertanyaan diskusi, serta kesimpulan. Nah, di sini dari apa yang disampaikan oleh Sergio, kira-kira dari kelompok lain, ada nggak yang berbeda pendapat? Pak, saya boleh menambahkan kesimpulannya? Oh, di kesimpulannya. Ya, Rizky, gimana Rizky? Saya ingin menambahkan kesimpulan yang kami dapat di kelompok 2. Jadi, kesimpulannya yaitu hubungan besar sudut dengan jumlah bayangan yang terjadi pada dua cermin datar yang membentuk sudut berbanding terbalik. Lalu, artinya, semakin kecil sudut yang kita berikan pada dua cermin tersebut, maka jumlah bayangan yang terbentuk akan semakin banyak. Dan begitu sebaliknya, jika semakin besar sudutnya, maka jumlah bayangan semakin sedikit. Ya. Pembentukan bayangan oleh dua cermin datar. Ya, walaupun tadi anak-anak sudah bagus ya laporannya, kemudian sudah ya dibilang sesuai dengan konsep ya. Ini Bapak tekankan kembali bahwa untuk persamaan hubungan jumlah bayangan dengan sudut yang dibentuk oleh dua cermin datar, itu secara teoritis ya, ini secara teoritisnya, bahwa N itu sama dengan 360 derajat per theta dikurangi 1. Nah, di mana N ini merupakan jumlah bayangan dibentuk oleh dua cermin datar. Kemudian theta ini sudut antar cermin 1 dengan cermin 2. Nah, dari persamaan ini, kita lihat makna fisisnya ya. Nah, kalau dilihat dari persamaannya, itu makna fisisnya, jumlah bayangan itu berbanding terbalik dengan sudut yang dibentuk oleh dua cermin. Artinya, yaitu semakin kecil sudut yang dibentuk, maka jumlah bayangannya juga semakin banyak. Dan begitu sebaliknya. Ya, jika sudutnya besar, berarti bayangan yang terbentuk kecil. Soal yang kedua. Rizky, nah lagi Bapak ambil di kelas ini ya, Rizky melakukan percobaan dengan dua buah cermin datar dipasang membentuk sudut 30 derajat. Nah, sebuah benda diletakkan di antara dua cermin tersebut. Bantulah Rizky menentukan jumlah bayangan benda yang akan terbentuk pada kedua cermin. Adalah A 5 buah, B 6 buah, C 7 buah, D 8 buah. Nah, di sini pembahasannya ya. Nah, maaf ini ya, agak salah sedikit ya.
dari soal dan pembahasannya. Nah, maksudnya sudutnya ini 45 derajat. Ya, sudutnya ini 45 derajat. Mungkin Bapak salah ketik tadi ya. Nah, Bapak ganti 45 derajat. Jika dia ini sudutnya 45 derajat, berarti kita sesuai dengan persamaan tadi ya, yang Bapak sudah jelaskan. N sama dengan 360 derajat dibagi dengan theta, dikurangi 1. N sama dengan 360 derajat dibagi dengan sudut yang dibentuk, yaitu berapa? 45 derajat. Nah, 360 dibagi 45 berapa anak-anak? Berapa kira-kira? Yaitu 8. Nah, kemudian 8 dikurangi 1. Sehingga bayangan yang terbentuk dengan sudut 45 derajat yaitu 7 buah. Sebelum Bapak lanjut ke penutup ya. Nah, di sini Bapak akan memberikan reward dulu ya kepada kelompok 5 yang sudah mempresentasikan dengan sebaik mungkin hasil percobaannya atau laporannya. Sekarang berikan kita aplaus untuk kelompok 5 ya. Terima kasih kelompok 5. Kemudian selanjutnya Bapak berikan reward juga kelompok yang aktif selama diskusi di GCR ya. Itu Bapak amati yaitu dari kelompok 3. Nah, terima kasih dari kelompok 3 sudah aktif dalam diskusi GCR-nya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Kesimpulannya. Nah, kesimpulan dalam pembelajaran hari ini bagaimana? Mencoba menyimpulkan, yaitu setelah mempelajari pembentukan bayangan pada cermin datar, maka dapat mengetahui sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar adalah maya, tegak, sama besar, dan sisinya terbalik. Setelah mempelajari pembentukan bayangan oleh dua cermin datar, maka dapat saya simpulkan bahwa terdapat hubungan antara besar sudut dengan jumlah bayangan yang dibentuk oleh dua cermin datar. Yang membentuk sudut adalah berbanding terbalik. Semakin besar sudutnya, maka jumlah bayangannya akan semakin kecil atau sedikit. Begitu juga sebaliknya. Nah, kuis dulu ya, sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, yaitu kuis. Nah, untuk kuis, silahkan anak-anak klik link yang Bapak tampilkan. Silahkan anak-anak klik itu, ya. Kemudian Bapak berikan waktu di 6 menit ya. Bapak berikan waktu 6 menit untuk mengerjakan. Setelah kegiatan pembelajaran ini. Saya merasa sangat senang, Pak, karena bermanfaat sekali dalam menjelaskan mengapa bisa muncul banyak bayangan ketika kita berhadap dengan lebih dari satu cermin. Nah, untuk materi selanjutnya, itu masih pembentukan bayangan ya, yaitu pembentukan bayangan pada cermin cekung. Kita buka dengan doa, berarti di penutupnya kita juga akan melaksanakan doa, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diyakini. iya, terima kasih ya untuk Rizky sudah memimpin doanya, dan terima kasih juga untuk anak-anak pada kesempatan kali ini sudah meluangkan waktunya dalam pembelajaran daring ini. Dan Bapak akhiri dengan selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak.